Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP BPPI Sekolahnya Para Juara. Ketemu lagi dengan saya, Guru Bahasa Indonesia Alifani Rusdiani SPD. Baik anak-anak, materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah bab 5 mengenai teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami pengertian teks eksplanasi. 2. Memahami ciri-ciri teks eksplanasi. 3. Memahami struktur teks eksplanasi. Dan keempat adalah dapat menentukan gagasan pokok. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena atau kejadian. Dan teks eksplanasi juga menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Di antaranya, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena politik, fenomena hukum, fenomena ekonomi, dan fenomena alam. Ciri-ciri teks eksplanasi yang ke-1, informasi berdasarkan fakta. Jadi harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, informasi bersifat keilmuan atau ilmiah. Harus sesuai dengan keilmuannya. Yang ketiga, strukturnya berisi pernyataan umum, urutan, sebab dan akibat. Jadi harus ada sebab dan akibatnya. Yang terakhir, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap yang dibahas. Harus sesuai dengan informatif, fakta, apa adanya, dan sesuai dengan keilmuannya. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan yang berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Maksudnya yaitu pernyataan yang menjelaskan secara umum. Yang kedua adalah rangkaian kejadian, yaitu penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena sebagai perincian atas kejadian yang relevan. Rangkaian kejadian dibagi menjadi 2, kausalitas dan kronologis. Kausalitas adalah urutan sebab akibat, ada penyebabnya kemudian ada akibatnya. Sedangkan kronologis yaitu adalah disusun sesuai dengan urutan peristiwa. Yang terakhir adalah ulasan, yaitu berupa komentar atau penilaian atas konsekuensi kejadian sebuah fenomena. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Paragraf pertama mengenai identifikasi fenomena. Baik, Ibu akan bacakan ya. Pelangi adalah sebuah busur spektrum besar yang berlangsung sebab adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi pula dianggap sebagai salah satu gejala optik serta meteorologi berwujud cahaya dengan aneka ragam warna yang saling sejajar terlihat di langit atau medium lainnya. Pelangi ini juga merupakan busur cahaya dengan ujung yang mengarah pada horizon ketika hujan ringan. Di sekitar air terjun, pelangi juga dapat terlihat dengan jelas. Dari paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi fenomena itu adalah sebuah pernyataan umum. Nah, paragraf tersebut menjelaskan sebuah asal-usul pelangi, bagaimana terjadinya pelangi. Kemudian gagasan pokok. Dalam paragraf tersebut gagasan pokok ditandai dengan tulisan merah. Gagasan pokok itu adalah pengertian dalam sebuah paragraf atau induk kalimat. Dalam paragraf tersebut gagasan pokoknya adalah pelangi adalah sebuah busur spektrum besar yang berlangsung sebab adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Biasanya gagasan pokok berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Paragraf kedua adalah rangkaian kejadian. Pelangi serta efek cahaya lain yang ada di langit disebabkan oleh adanya cahaya yang membias serta menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, langit ini akan berubah warna merah sebab sinar matahari melewati atmosfer yang jauh lebih tebal daripada saat matahari berada tinggi di atas langit ketika siang hari.
Pelangi ini tidak akan terlihat di malam hari atau pada saat cuaca mendung. Hal tersebut dikarenakan pelangi adalah hasil dari pembiasan cahaya. Pada awalnya, cahaya matahari ini akan melewati sebuah tetes hujan, lalu dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga akan memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian kejadian ini berupa urutan kejadian. Dalam paragraf ini dimaksud ke dalam urutan kronologis. Kemudian mengenai gagasan pokok, seperti biasa gagasan pokok ditandai dengan tulisan merah. Gagasan pokok berada di awal atau di akhir kalimat, hanya satu kalimat dalam sebuah paragraf. Paragraf ketiga adalah ulasan. Pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan yang dibarengi dengan matahari bersinar, namun di sisi yang berlawanan dari sisi pengamat. Posisi si pengamat ini harus terletak di antara matahari serta terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari dan mata si pengamat serta pusat busur pelangi harus ada di dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang paling pendek ada pada warna ungu, serta di bagian kurva dengan panjang gelombang terpanjang ada pada merah di bagian luar. Jadi ulasan ini berupa kesimpulan bagian akhir dari sebuah terjadinya pelangi. Dan seperti biasa, gagasan pokok ditandai dengan warna merah. Pada paragraf ini, gagasan pokok berada di awal paragraf. Cukup sekian materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.